Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rezikan dengan NIM 14011837 dari kelas MB 4202. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan slide etika bisnis asimetri informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan definisi, contoh-contoh, dan juga kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari terkait asimetri informasi. Kita mulai langsung dari definisi asimetri informasi. Asimetri informasi ini terjadi di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Nah, nantinya mungkin informasi yang dimiliki satu pihak ini dapat menjadikan keuntungan dibandingkan pihak lainnya. Sebenarnya asimetri informasi ini bukan hal yang buruk, namun saja tidak sedikit orang-orang menggunakan informasi yang mereka miliki ini untuk keuntungan mereka sendiri, sehingga nantinya dapat merugikan pihak lainnya. Asimetri informasi ini juga dipopulerkan oleh George Akerlof dari karyanya The Market for Lemons pada tahun 1970. Dalam karya ini, George Akerlof menyoroti mengenai penjualan mobil bekas pada tahun 1970, di mana mobil-mobil bekas ini yang dinamakan Lemons adalah mobil-mobil tua, mobil-mobil murah, dan mobil-mobil yang cenderung kondisinya kurang baik. Asimetri informasi yang terjadi dalam penjualan mobil bekas ini, di mana penjual menipu si pembeli mengenai informasi keadaan barang atau mobil yang mereka jual, sehingga mungkin nanti mobil-mobil yang mereka jual dinaikkan harganya. Contohnya adalah pada saat orang menjual mobil bekas yang sebenarnya mobil ini tuh sudah pernah terkena banjir, pernah lecet, mesinnya juga sudah tidak baik, dan juga mungkin ada dempulan-dempulan mobil yang sudah ditutup-tutupi. Namun si penjual ini tidak menjelaskan kepada pembeli mengenai keadaan mobil tersebut, sehingga pembeli hanya tahu kalau mobil ini kondisinya sudah baik. Dengan seperti ini, penjual dapat menipu si pembeli dengan menaikkan harga mobil tersebut menjadi harga yang sebenarnya tidak seharusnya dijual, dikarenakan penjual tersebut tahu kalau mobil tersebut sebenarnya tidak sebagus yang ia ceritakan kepada pembeli tersebut. Nantinya pembeli ini juga dirugikan dikarenakan mobil yang ia dapatkan ternyata seperti yang tidak dijelaskan oleh penjual tersebut. Kemudian asimetri informasi ini dibagi, contohnya ada 3. Yang pertama moral hazard, kemudian adverse selection, dan yang terakhir adalah monopolies of knowledge. Namun pada kesempatan presentasi kali ini saya hanya akan menjelaskan 2 contoh asimetri informasi. Yang pertama yakni moral hazard, dan yang kedua adverse selection. Kita mulai dari moral hazard. Nah, moral hazard ini terjadi ketika seseorang bertindak tidak jujur dan tidak baik, di mana satu pihak lainnya yang menanggung resiko negatif pihak lainnya. Di mana contohnya di sini, pemegang polis asuransi mobilnya tidak berhati-hati dalam menyetir. Jadi, pada saat orang mengasuransikan mobilnya kepada perusahaan asuransi, si pengemudi tersebut cenderung akan ugal-ugalan dibandingkan pada saat dia tidak mengasuransikan mobil tersebut, dikarenakan si pengemudi tersebut merasa kalau walaupun ugal-ugalan dan mobil tersebut menabrak atau misalkan menyerempet atau misalkan mengalami kerusakan, mobil mereka akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Jadinya seperti ini, si perusahaan asuransi sebenarnya rugi dikarenakan kerusakan-kerusakan yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi pada orang yang sudah memiliki asuransi mobil tersebut. Jadinya perusahaan juga harus membayar uang-uang perbaikan mobil yang seharusnya tidak mereka bayarkan. Kemudian contoh kedua adalah pemalsuan laporan asuransi bencana. Di sini saya mengambil contoh laporan asuransi bencana di Amerika, di mana di Amerika ada bagian tertentu di mana rentan terhadap badai-badai, contohnya badai Katrina, badai-badai lainnya. Nah, pada saat ini orang yang rumahnya
berada di lokasi rentan badai, namun sebenarnya pada saat terjadi badai, rumah mereka tidak terkena badai, mereka tetap melaporkan kerusakan rumah mereka ke perusahaan asuransi. Meskipun begitu, ternyata rumah yang mereka laporkan terhadap asuransi ini tidak mengalami kerusakan sama sekali. Maka dari itu, perusahaan mengalami kerugian di mana dari laporan si pemilik rumah tersebut menjelaskan misalkan rumah mereka rusak, temboknya dan lain-lain sehingga membutuhkan biaya yang sekian-sekian, sehingga si perusahaan asuransi yang mengasuransikan rumah tersebut harus membayar nominal uang yang dibutuhkan oleh pemilik rumah tersebut. Padahal pada kenyataannya si pemilik rumah tersebut tahu kalau rumah mereka tidak mengalami kerusakan sama sekali, namun mengambil keuntungan dengan memberitahu kalau rumah mereka rusak sehingga menerima uang asuransi mereka untuk keuntungan, tentunya untuk keuntungan mereka pribadi, namun merugikan si perusahaan asuransi. Lebih seperti itu. Kemudian untuk adverse selection sendiri sebenarnya tidak beda jauh dari asimetri informasi, di mana satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dari pihak lain. Namun perbedaannya adalah adverse selection ini juga terjadi di mana satu pihak memiliki informasi yang berbeda dari informasi yang dimiliki oleh pihak satunya. Nah, dari informasi yang berbeda ini mungkin seseorang dapat mengambil keuntungan yang dapat mereka dapatkan dari informasi yang mereka miliki tersebut. Saya ambil contoh adalah asuransi kesehatan, di mana misalkan kita ambil contoh seorang bapak-bapak 50 tahun yang ingin mengasuransikan dirinya asuransi kesehatan, di mana pada saat menjelaskan kondisi kesehatan dia menjelaskan kalau sebenarnya penyakit-penyakit yang dia alami itu tidak terlalu parah, di mana mungkin dia tidak menjelaskan penyakit-penyakit kronis yang mungkin dia idap, sehingga nantinya premi asuransi pun yang harus dia bayarkan lebih murah dikarenakan asuransi mengkategorikan dia sebagai orang yang sehat-sehat saja, sehingga nanti apabila terjadi si bapak-bapak tersebut sakit parah dan harus dirawat dikarenakan sakit yang sebenarnya dia idap namun tidak dilaporkan, si perusahaan asuransi juga harus membayarkan tanggungan rumah sakit daripada si bapak-bapak tersebut, sehingga nantinya merugikan perusahaan asuransi dengan mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya lebih dari yang seharusnya mereka keluarkan. Nah, dari informasi yang Bapak tersebut disalahgunakan dengan cara si Bapak memberikan informasi yang berbeda mengenai kesehatannya kepada si perusahaan asuransi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kemudian contoh keduanya adalah ini dalam perusahaan, di mana si manajer ini mengambil keputusan-keputusan perusahaan yang mungkin tidak sesuai nantinya dengan keinginan pemegang saham. Atau bahkan mungkin si manajer perusahaan ini memalsukan laporan-laporan perusahaan yang nantinya mungkin akan menguntungkan si manajer perusahaan tersebut. Nah, dari ketentuan-ketentuan dan keputusan yang diambil dari manajer ini tentunya mungkin tidak sesuai dengan keinginan pemegang saham, di mana jadinya informasi manajer perusahaan dan pemegang saham pun berbeda, sehingga nantinya mungkin terjadi konflik internal dalam perusahaan. Yang lebih seperti itu. Mungkin dari saya itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila adanya kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.